apa ya, dieksploitasi tadi lah Iya. intinya kan. Jadi dia terbebani karena sehari-hari mereka sudah capek dengan pelajaran yang Iya, sifatnya matematis. iya. Pas itu juga seharusnya mereka jadi ke ruang bermain, berkreasi, berekspresi. Juga, Iya. terhambat juga. Terhambat, Intinya. jangan- Bahkan Palembang khususnya itu luar biasa Pak Iya, Wo. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, sahabat Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Kembali kita hadir pada kegiatan podcast live DKSS. Nah, hari ini luar biasa kedatangan kakak kami, abang kami. Nah, ini tokoh seniman Sumatera Selatan yang pasti semua orang sudah banyak kenal dengan beliau, tawannya banyak, karyanya banyak, sering tampil di TV. Kalau kami dulu dengan beliau ini kenal dari sebelum kami di Dewan Kesenian Palembang, Dewan Kesenian Sumatera Selatan, memang dari dulu sudah sangat kenal. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita kenalkan kakak kita yang sering dipanggil oleh wong sesumsel, sepalembang, se-Indonesia Raya ini, panggilannya dengan Kak Yo. Makasih Pak Wo. Makasih, Kak Yo. Siap Pak Wo. Siap. Iya, iya. Alhamdulillah, makasih Akhirnya, sudah dikasih kesempatan untuk datang ke sini ya. Iya Kak Yo. Makasih banyak. Kami lah yang terima kasih. DKSS yang bikin podcast didatangi Kak Yo, luar biasa. Tidak juga Pak Wo. Ini Iya. bentuk kehormatan benar-benar ya. Iya. Karena tidak semua mungkin ya, karena keterbatasan waktu Pak Wo waktu, juga ya. macam-macam. Iya, Yang iya. jelas makasih banyak atas Iya. kesempatan ini untuk Ya. kita berbincang-bincang ya. Kita bincang, ngobrol Tentang apa ini kita Iya, Pak Wo rencana ngobrol. hari ini? Kalau Dewan Kesenian Sumatera Selatan pasti ngobrol tentang kesenian. Pastinya. Ngobrol tentang kesenian. Kak Yos kan seni rupa. Ya betul Pak Wo. Iya. Sehat nggak Alhamdulillah sehat Iya, Pak Wo. jadwal padat. Lumayan lah Pak Wo, namanya ikhtiar ya. Job banyak. Diguyur, amin, amin. Cuman belum sebanyak Pak Wo. Aduh. Luar biasa. Kak Yos ini dikenal apa? Kak Yos lukis ya. Betul Pak Wo. Banyak yang manggil Kak Yos lukis ya. Betul. Lukis, ya. Karena memang itulah kepacaan Pak Wo. Itu, Jadi itulah iya. yang nak dikembang terus ya. Iya, tapi sudah terkenal nih Kak. Amin ya Allah, amin. Dari puluhan tahun yang lalu Kak Yos itu dikenal orang nih sebagai seniman seni Lukis, ya. konsisten ya Pak Wo. Lukis, Istiqomah, ya. jauh juang tuh. Kalau resmi itu seni rupa ya kan? Seni rupa, betul. Seni rupa. Spesifiknya seni lukis. Iya. Kak Yos kita berbagi informasi. Siap, Pak Wo. Dari kita yang ringan-ringan be. Siap, Kak Yos ngelukis, ngegambar ini dari bayi apa dari SD. Pencaknya lukisan Kak Yos kalau sesumsel ini. Ya Allah, amin amin. Kadang lebih juga beliau tidak kelemahan jadi aku pemirsa. Yang kenal sudah banyak. Nah, Siap. sekarang yang belum kenal Kak Iya. Yos. Sudah berapa lama ngelukis dan ini apa Iya. sejarah kakak lah coba. Betul. Kalau pertama ngelukis itu mungkin persisnya dari tahun 91, Wo. 91. Iya, jadi Sekarang 2025. Berarti Hitunglah dewe. Iya. 30 tahunan ya. 30 tahunan nih melukis luar biasa Betul. Iya. Iya, jadi Sekolah memang gitu kayak ya? dulu awalnya dari sekolah menengah seni rupa Oh. yang cikal bakal dari SMK 7 yang sekarang, Pak Oh, Wo. sekolah seni rupa. Betul. SMA-nya. SMA-nya. Oh. Jadi dia sederajat sama SMA, SLTA ya. Oke. Cuman programnya 4 tahun, Pak Wo. Jadi Oh. sampai kelas 4 SMA-nya Oke, zaman itu. Oke. Dan memang jurusan lukis dari awal memang Pak Wo. jurusannya lukis. Jurusannya lukis. Oh, iya. wajar. 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 Terus Kak? Terus ya memang terus kita konsisten serius di bidang ini. Ya sebetulnya Pak Wo berdasarkan Cak Uji Wong Tuo. Iya. Apa yang serius jadi itulah. Yang Jadi itulah, kacau nih ya. kadang setengah-setengah ini Pak Wo. Oh. Jadi dari sekolah itulah, setelah itu diseriusi. Betul. Oh, diseriusi. Betul Pak Wo. Tapi sambil main band juga dulu. Dulu ya itu sekedar berekspresi Pak Wo Ekspresi ya. deh, hobi juga musik Kak Yos Iya, ini lah, ya. iya. Mungkin pemirsa juga belum tahu ini Nah. bahwa Pak Wo gitu ini Nah. drummer ya. Kapan-kapan pemirsa harus tantang Iya, beliau untuk cuma- stand up. iya. Cuma hari ini Kak Yos narasumbernya. Kak Siap. Yos baik. Iya siap. Jadi dari memang sekolahnya seni rupa, jurusan Seni lukis, seni Pak Wo. lukis. Betul. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Dari situlah modal pertama kenal dengan dunia cat dan dunia cat. kanvas. Oke. Iya, betul.
Berarti tamat 95 enggak ya? Tamat 94 Pak Wo. Oh 94 Iya, tamatnya, 94 95 lah jatuhnya, betul. Iya. Nah, 91 masuk, 95 94 95 Oke. keluar. Iya. Nah, dari 94 ke 2025 ini kan panjang enggak ya? Betul. Coba Kak, secara umumnya apa yang terjadi dalam hidup Kak Yus sebagai seniman seni lukis itu? Dari tamat sampai hingga malam hari, siang hari ini duduk di sini. Iya. Iya. Yo kalau soal dinamika, yo banyak nian Pak Wo. Banyak Luar biasa kalau nak dicerita ke, yo panjang sekali. Pengalamannya Yo. panjang, Tapi secara garis besar akhirnya yo alhamdulillah sekarang kita bersyukur setidaknya animo terus apresiasi masyarakat terhadap seni seni apa baik dalam hal ini seni lukis itu sudah bagus Pak Wo. Oh sudah bagus. Yo, Ya. salah satu indikasinya misalnya kalau dulu lomba mewarnai ini tidak hati Pak Wo di Palembang itu pajak mungkin setahun sekali belum tentu di tahun Dulu. 90 dulu Pak Wo. Lomba mewarnai ya? Mewarnai ini. Oh jarang ya? Jarang Pak Wo. Nah sekarang Pak Wo jingok lah Oh dewe. iya, di mana-mana sudah ada. Benar, lomba Pak Wo. mewarnai, Lomba ini ya. Betul Pak Wo. Iya, Jadi hampir seminggu sekali itu sisip dikit kadang-kadang limo dan mirisnya juga ini juga Pak Wo kadang-kadang masalah nih. Sudah dijadikan komoditi juga oleh wong tua Pak Wo. Oke. Artinya ini Pak Wo. Jadi sekarang lomba mewarnain, lomba gambar itu hadiahnya cukup besar Pak Wo. Kadang juara tigonya itu bisa sampai 1 juta. Oke. Nah, akhirnya seiring itu juga jadi pemasukan oleh wong-wong tuanya. Nah, ini yang kadang-kadang miris. Akhirnya anak-anak yang berkreasi pada saat lomba itu memang bukan berdasarkan mood dia, inspirasi dia. Jadi memang ada semacam tekanan. Mana ya? Mungkin salah dak kalau aku ngomong itu bagian dari eksploitasi juga, Pak Wo. Eksploitasi ya. Iya, eksploitasi terhadap anak kan. Karena kebutuhan menggambar, mewarnain bagi anak-anak itu kan bukan itu, bukan menang kalahnya lomba, Pak Wo. Untuk mereka berekspresi. Betul. Belajar. Betul. Berkreasi, berekspresi. Iya. Karena kan Pak Wo, kita tahu kebutuhan ekspresi sama berkreasi ini kan cukup penting, Pak Wo. Iya, penting. Kadang-kadang nah, laju banyak ngomong aku Pak Wo. Untuk perkembangan anak penting ya. Benar itu tidak apa-apa. Iya, benar Pak Wo. Jadi ini Pak Wo, kadang-kadang kan ngapa aku ngomong ke penting? Ada hal-hal yang bagi anak-anak tuh pas dia marah sama kawannya, sama gurunya, sama wong tuanya mungkin tidak selesai dengan nangis, tidak selesai dengan jerit, marah, berteriak. Nah, dengan dia coret-coret itu sedikit banyak bisa mewakili rasa itu Pak Wo. Jadi ya sama cak kita wong tua ketika sudah plong menjalani hari-hari itu lebih ceria Pak Wo. Nah, tapi ketika dibebani balik lagi masalah yang tadi Pak Wo, dibebani dia harus menang. Kalau menang dimarah oleh wong tuanya kan itu miris. Maksud aku sebetulnya Pak Wo, tembakan aku tuh Pak Wo juga kan sebagai ketua di KSS ini pemirsa. Mungkin ada baiknya juga memperhatikan dinamika ini Pak Wo. Karena ini menurut aku kalau dibiarkan tidak bagus juga Pak Wo. Oh berarti di lapangan sekarang kayak lomba-lomba melukis itu anak-anak itu orientasinya sedikit bergeser. Karena anak-anak itu bukan hanya butuh wadah ekspresi sama tempat mereka berkumpul, bermain dan lain sebagainya. Mereka sudah jadi beban juga. Jadi beban. Harus juara. Harus juara. Harus menang. Betul. Jadi lomba mewarnain itu, lomba menggambar, mewarnain itu sudah jadi komoditi, tempat nyari duit Pak Wo. Jadi mereka berharap kalau baca ini menang dulu lah. Waduh. Ya kan lumayan Pak Wo. Misalnya seminggu dia dapat juara 3 tadi 1 juta pajak misalnya. Juara 1 berarti pajak sekitar 3 jutaan. Bang setiap minggu dapat terus. Jadi pemasukan. Nah, boleh. Ini terima kasih ini Kak Yasi. Iya, siap. Ya, maksud aku Pak Wo, mungkin tidak salah juga Pak Wo ya. Mungkin kita cari edukasi yang format baru ke generasi muda, anak-anak khususnya bagaimana menggambar, melukis itu balik ke fungsi awalnya. Betul. Sebagai mereka ruang berekspresi. Berkreasi, berekspresi. Iya. Ruang untuk mereka tumbuh kembang. Betul. Mengenal budaya lewat gambar. Betul. Mengenal kesenian. Betul, Pak Wo. Mengenal gedung-gedung. Betul. Heritage kan kalau menggambar mewarna ini kan objeknya kan biasanya gedung-gedung. Iya. Budaya, kesenian, sejarah, bangunan-bangunan tua, museum, jembatan Ampera. Betul Pak Wo. Oke.
Jadi yo pun itu memang tidak nyalahkannya Pak Wo. Kadang-kadang memang kebutuhan mereka untuk berkreasi itu ada yang memang pengen belajar. Itu juga tidak salah aku pikir karena yo memang cukup vital juga Pak Wo, bukan subjektif maksud aku. Karena cobalah Pak Wo kita lihat apa yang di depan kita. Kita nyengok gelas dari gambar. Kita nyengok meja dari gambar, nyengok baju, jam tangan, sepatu Pak Wo, bahkan rumah kafe Pak Wo ini dari sketsa Pak Wo, dari rancangan dasar, rancangan awal yang butuh pemikiran yang serius. Nah jadi pun anak-anak memang kado ketertarikan di situ, ya tidak salah juga memang diarahkan sejak dini kan. Tapi maksud aku ya jangan juga dijadi ke semacam apa ya dieksploitasi tadi lah intinya kan. Jadi dia terbebani karena sehari-hari mereka sudah capek dengan pelajaran yang sifatnya matematis. Pas itu juga seharusnya mereka jadi ke ruang bermain, berkreasi, berekspresi. Terhambat juga. Jangan jadikan kesenian atau ruang ekspresi anak menjadi ajang eksploitasi. Itu dia Pak Wo. Itu mantap itu. Jadi mungkin Pak Wo tidak tahu Pak Wo dinamika ini memang ini agak samar ya, tapi ini prinsip loh Pak Wo. Jadi aku sudah lama ngamati ini, tapi isu ini tidak pernah diangkat. Jadi ini bentuk keprihatinan aku lah Pak Wo sebagai wong yang memang konsen di bidang edukasi, menggambar untuk anak-anak di Sumsel ini khususnya Pak Wo. Jadi mungkin lewat momen ini, waktu ini aku seneng nih bisa disampaikan sama Pak Wo, mungkin bisa jadi bahan untuk Pak Wo ngeresponnya ke depan yo. Betul, siap Pak Wo. Oke Kak Yos, terima kasih. Boleh sambil ngopi. Siap. Kita nih memang tempatnya santai. Siap Pak Wo. Boleh ngopi, ini kopi unggulan enggak? Masya Allah. Kopi Sumsel. Kopi Sumsel Pak Wo. Dari Pagar Alam. Dari Pagar Alam. Tersedia juga di Gans Cafe juga. Sponsor berarti. Sponsor. Siap. Kak Yos, kita lanjut lagi Kak Yos. Siap Pak Wo. Kalau kita boleh ngobrol tetap berkaitan dengan seni rupa, seni lukis. Kak Yos kan tentunya kan punya kawan, punya komunitas, punya lingkungan, dan punya pemetaan terhadap seniman, seniman lukis, seni rupa yang ada di Sumatera Selatan. Jadi Dewan Kesenian ini pengen mengajak Kak Yos juga memberikan informasi seperti apa kondisi kawan-kawan seniman seni rupa se-Sumsel ini, sepengetahuan Kak Yos, seperti apa perkembangan seni rupa di Sumsel ini, seperti apa juga mungkin kacamata Kak Yos melihat dulu, sekarang, kondisi-kondisi kawan-kawan seniman seni rupa yang ada di Sumsel ini. Mungkin Kak Yos punya pandangan dewek karena Kak Yos sebagai pelakunya. Iya. Jadi itu apalagi sekarang Kak Yos, ini kan banyak tantangan. Zaman berubah-berubah. Zaman dulu kita melukis, sekarang pelukis sudah banyak. Ketika kita sudah berkarya, dia tantangannya digital. Teknologi masuk, AI masuk, semuanya masuk. Nah, mungkin langsung digabung ke Kak Yos. Kondisi kawan-kawan seniman di tengah tantangan yang sekarang ini. Iya. Artinya kalau soal potensi kita udah ragu lagi Pak Wo, bahwa kawan-kawan seniman, di seniman apa sih? Bukan termasuk seni rupa di sini yo. Tapi karena ini seni rupa, yo kita balik-balik, kita harus akui, harus apresiasi potensi kawan-kawan yang ada di Sumsel, bahkan Palembang khususnya, itu luar biasa Pak Wo. Ya karena aku dewek sempat berkompetisi sampai ke nasional, ternyata bisa Pak Wo. Ya ini artinya kan indikasi bahwa kita juga bisa. Nah, tapi alhamdulillah bagusnya lagi dengan adanya Dewan Kesenian Sumsel yang sekarang yang tidak berlebihan sih, aku lihat sudah menjemput bola bukan nunggu baik. Ini menurut aku sudah merupakan angin segar lah. Tinggal maksud aku kawan-kawan seniman mana komunikasinya itu dijalin dengan baik dengan lembaga yang ada sekarang, dalam hal ini Dewan Kesenian Sumsel ya mungkin ya. Nah, artinya sudah bagus Pak Wo, dari atmosfer juga sudah bagus, event-event sudah banyak. Nah, event pameran, lomba, baik itu dari TK hingga mahasiswa bahkan umum, itu sudah sering dilakukan baik oleh lembaga manapun, dari swasta hingga pemerintah. Ini juga kan artinya membuktikan animo, juga apresiasi masyarakat, juga pemerintah, ini sudah bagus Pak Wo. Nah, tinggal Mak Manu kata Pak Wo tadi itu, meracik
yang sekarang ini sudah banyak masuknya teknologi yang Iya, gilo-giloan ini kan. teknologi itu ya. Iya. Aku pikir kawan-kawan seniman juga harus cerdas, harus pinter memanfaatkan teknologi yang ada ini, Pak Wo. Oke, beradaptasi. Beradaptasi, Iya. Pak Wo. Transformasi mungkin. Iya, transformasi. Iya. Teknologi masuk bukan jadi musuh, tapi kita pelajari, Betul. kita adaptasi. Betul, Ya. betul Pak Wo. Ya nak mano, memang sudah Zaman berubah. Zaman Ya, zaman ini. berubah. Iya, kontemporer, ngikuti Iya. perkembangan zaman jadi Ya, gitu. tapi kawan-kawan tetap berkarya, Kak ya. Tetap Iya. berkarya. Iya, artinya Pak Wo, ketika Pak Wo ngomong tadi itu harus kita ikuti itu. Justru ini aku pikir memudahkan. Dulu kita coret-coret, Oke. harus pakai kertas, ngabisi tinta, ngabisi Waktu. cat. Iya, ngabisi waktu. Nah, ini mungkin cukup dengan gadget kita bisa oret-oret di atas Oke. gadget itulah. Jadi kan Oke, tinggal oke, kita oke. tumpahkan, kita eksekusi di atas media apa baik. Kalau dia seniman patung di atas tanah, apa Iya. batu, apa kayu. Kalau dia seniman seni lukis bisa di atas kertas, kanvas, tembok dan lain sebagainya, Pak Wo. Intinya menurut aku memang kita harus beradaptasi ya, Beradaptasi, betul. ya, Bagi Kak. Pak Wo tadi Ya, tuh. artinya teknologi itu bukan dijadiin teknologi ini sangat membantu ya. Betul. Bisa jadiin alat untuk membantu seniman tetap berkarya Iya. dengan kemudahan-kemudahannya. Betul, Pak Wo. Berarti banyak manfaat berarti ya. Betul, Ah, betul Pak Wo. Karena akan lebih produktif dengan cara seperti lebih itu, Pak Wo. produktif, betul. Iya, Ah. waktu kita kan lebih efektif ya, Ah. ya Pak Wo ya. Terus pemasaran kita juga lebih mudah. Oke. Karena kita sudah nyemplung di situ, ya kita tahu kan banyak sekarang kita bisa jual di marketplace, kan karya-karya gitu itu di NFT segala macam kan. Ya artinya kita tinggal sesuai kebaik, apa bahasa kerennya tinggal kompatibel kebaik, anu karya kita tuh sesuai dengan perangkat, sesuai dengan mesin pencari, Iya. sesuai dengan segala macam dengan kebutuhan anu apa namanya digital tersebut, Iya, Pak Wo. iya. Cuma kan masyarakat taunya hasil karya seni rupa itu biasanya sependek pengetahuan aku, kalau dia original lukisan dari seniman, mungkin harganya lebih otentik, lebih mahal. Ya, Nah, mungkin kalau sudah ditambah teknologi, pengaruh nggak dia atau tetap bisa ya. hasil karya ini nilai jualnya atau seperti apa kayak semenjak atau pernah bersentuhan, pernah dapat diskusi dari kawan-kawan, sharing sama kawan-kawan seniman, Iya. lukisannya kan dulu itu kan. Iya. Apalagi kita pernah dengar ada seniman lukis bisa jual karyanya puluhan miliar, Betul. Iya. ratusan juta. Iya. Dengan adanya teknologi ini, apakah kawan-kawan itu tidak menganggap itu ancaman atau memang tetap bisa berkarya dengan menjual karyanya Iya. dengan sesuatu yang mahal? Karena seni rupa ini kan agak unik. Banyak orang jadi kaya raya karena seni rupa kan? Kayak Betul. gitu. Iya. Iya, iya. Iya, itu juga masih perdebatan, Pak Wo ya. Masih perdebatan. Ayo, ya? perdebatan artinya ada yang ngomong ke bahwa ini memang original. Oke. Ada yang ngomong ini AI, sudah AI. Tapi ini subjektif aku Ya, pribadi. ya. Ketika kita pakai AI dan memang secara konsep itu memang dari kita galau Oke. menggunakan prom-prom yang nak kita tuju ke AI itu, ya aku rasa itu tetap original. Oke. Itu dari otak Oh iya. si kreator kan. Ide awalnya. Ide awalnya, iya. inisiasinya kan dari Inisiasinya. kreator. Kita pengen bikin karya apa, itu ya originalnya seniman. Betul, Pak Wo. Masalah pengerjaannya sudah ada sentuhan teknologi, berarti itu tetap yang dijual originalitas. Originalitas, Iya, yo. produknya. Kecuali kalau misalnya aku yang gawe kenyo, Pak Wo yang ngenjuk promnya, buatlah gambar seperti ini kan. Yo, itu sudah ada original. Akhirnya aku pikir yo ini tentang moralitas cult lah ya, Iya, tentang yo kejujuran kita, ketulusan kita dalam berkarya lah. Selebihnya serah kepada sama masyarakat. Ketika itu karya kita memang berguna untuk masyarakat. Karya apa baik lah, karya edukasi, karya apapun itu, yo aku pikir sah-sah baik dan tidak kati masalah Pak Wo. Iya, Asal jangan kita baca karya wong baik. Betul. Gawat ya kalau baca ya. Iya Pak Wo, siap Fotokopi Pak Wo. namanya. ada, ya? Betul Pak Wo. Seru nih ngobrol sama Kak Iyas Hai, ini. Pak Wo, Sambil ngopi dibacanya. sambil ngopi nih. Pinter mancing Iya, kawan-kawan iya. beliau nih, ampun Iya. aku. Kak Iyas, ini Iya. kan tentunya seniman ini kan berkarya dia. Punya kawan, punya komunitas. Iya. Malahan kakak kan punya apa? Galeri ya? Komunitas juga galeri Nah, Sanggaryo. pelaku seni rupa ini kan tentunya kan bagaimana dia punya upaya kan Kak? Ya. Menjaga keharmonisan, keberlangsungan kawan-kawan Ya. seniman, keberlangsungan pemajuan kesenian seni rupa, Iya. pemajuan budaya Sumatera Ya. Selatan ini. Kalau Kakak Jinonya peran kawan-kawan seniman sama sanggar ataupun galeri tadi
dari kacamata kakak, peran mereka ini dalam rangka mendorong pertumbuhan pemajuan kesenian, termasuk juga sudah ada yang masuk industri seni juga. Kayak mana itu kacamata kakak nih? Kondisi sekarang lah. Ini. Bagus wo. Bagus ya? Iya, bagus. Iya, artinya itu tadi wo. Memang kita tetap butuh agak sulit memang wo kita nak cak uji wong tu one man one show itu kita gede nak gawe kini. Walaupun kita tadi sampai sejauh ini bercerita tentang AI segala macam, masih banyak kawan-kawan yang tidak melakukan itu wo. Siap. Masih banyak kawan-kawan yang tak bisa ngoperasi ke hal-hal yang sifatnya digital. Kayak tetap harus berkumpul. Artinya seperti itu. Cuman alangkah bagusnya dari berkumpul itu ya terintegrasi dalam suatu lembaga. Dalam hal ini misalnya kita Dewan Kesenian Sumsel misalnya. Jadi entah nak dikemano ke karya itu ada wadah dan tidak mubazir karya itu. Tidak mubazir kita berkumpul. Ya toh ujung-ujungnya kan kita butuh finansial Pak Wo dari berkumpul-kumpul itu. Ya sedikitnya ben nak ngopi ini Pak Wo siap ke? Iya. Jadi peran lembaga sama kawan-kawan ini tetap perlu dijalin karena zaman berubah terus. Betul. Kawan-kawan juga perlu informasi, perlu network jaringan yang luas, perlu dukungan pemerintah. Nah, yonian Pak Wo. Dukungan lembaga. Persis. Dukungan swasta yang tadi kata kakak bilang tadi itu. Betul. Artinya kawan-kawan mungkin sampai sekarang merasa iklimnya seni rupa di Sumatera Selatan sudah cukup bagus ya, sudah cukup bagus dan berkembang terus ya, mengikuti perkembangan zaman. Betul. Oke Kak Yos. Siap. Sebelum kita tutup. Siap. Oh, nggak terasa lagi ujungnya. Jangan lama-lama Kak Yos. Iya. Kalau lama-lama kayak ini berat bayaran Kak Yos. Cacam. Iya. Oh ya Allah. Jadi Kak Yos kami terima kasih dari Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Mungkin sebelum kita tutup Kak podcastnya, mungkin Kak Yos masih ada sesuatu yang ingin disampaikan terkait apapun itu, kawan-kawan seniman, ke Dewan Kesenian atau ke masyarakat umum, generasi muda, bagaimana peran kesenian ini, apa yang harus kita lakukan. Mungkin kakak ada saran ke DKSS, apa saran ke pemerintah atau ke anak-anak muda untuk bagaimana kita menjadikan kesenian ini tetap menjadi kebanggaan selain ruang ekspresi, menjadi kebanggaan, identitas. Apalagi kita di Provinsi Sumatera Selatan ini kaya dengan budaya, sejarah, kesenian-keseniannya. Lupa itu banyak kan, ada songket, ada patung, ada leker ya. Banyak sekali warisan-warisan seni rupa yang ada di Sumatera Selatan, ada candi-candi. Ini mungkin sebelum ditutup Kak, mungkin closing statement Kakak untuk podcast Live DKSS ini, silakan Kak. Iya. Cuman kalau KS tuh udah mau ngelebar kemana-mana karena lebih baik KS fokus sama manfaat dari menggambar ini tadi. Manfaatnya. Jadi kadang-kadang ada yang mirisnya tuh main ini Dit. Sedikit lagi ke belakang ya dia sedikit baik maksudnya Kak. Bahkan dari mahasiswa KS aku ini kuliah jurusan seni lukis. Tapi bisa aku andal ke depannya. Oh itu. Iya. Tapi akhirnya KS balik ke lagi tadi. Coba kau tutup mata buka. Apa yang di depan kau udah diawali dari menggambar. Semuanya dari menggambar. Ya apapun itu. Bahkan iklan yang ada di TV dari menggambar. Dia harus menguasai komposisi, bentuk, warna dan sebagainya. Akhirnya artinya kebutuhan menggambar itu memang diperlukan. Jadi yang penting kawan-kawan yang sudah menerjuni dunia menggambar, melukis ini memang serius di bidang ini, diseriusi. Jangan setengah-setengah. Insya Allah jadi itulah. Ibarat batang pohon, kalau akarnya lah kuat, batangnya lah kuat, dahannya nak kemana-mana, cabangnya nak kemana-mana tuh oke baik. Kuat tuh lah dia. Asal jangan setengah-setengah ya. Jadi kayak mungkin lebih ke substansi itu baik. Closing statementnya. Jadi tetap semangat. Tetap semangat dalam karya. Betul. Luar biasa. Siap Dit. Jadi poin terakhir yang aku dapat intinya kalau kita sudah konsisten, kita semangat. Iya Dit. Berarti hasilnya itu tidak akan berubah dari impian kita masing-masing. Mestinya Dit ya. Ini Kak Yos ini akan menjadi inspirasi seniman. Amin ya Allah. Amin. Inspirasi seniman untuk tetap berkarya. Bagaimana kita konsisten berkesenian hingga sekarang menghadapi apapun itu tantangan. Kalau memang akarnya sudah kuat, pohonnya kuat, itu akan menjadi kuat dan tidak tergoyahkan. Betul Dit. Terima kasih Kak Yos sudah datang ya. Makasih banyak. Makasih banyak sudah datang. Baiklah Kak Yos, kita tutup podcast ini sampai ketemu di lain waktu.
terus semangat, Siap, Om. terus bekerja. Siap, Om. Semoga kawan-kawan seniman seni rupa mendapatkan pencerahan dan inspirasi dari Kak Yos di Siap. podcast hari ini, dan semoga podcast ini memberikan manfaat Amin, untuk amin ya Allah. semua masyarakat yang ada di Sumatera Amin, Selatan amin. dan seniman. Terima Amin. kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Nah, Nganarudin bin Ma'ruf ini